Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Budi Carlo di channel IT by Carlo. Pada tutorial kali ini saya akan mempresentasikan atau kita akan membahas mengenai Big Data. Sebagaimana kita ketahui, Big Data adalah akhir-akhir ini booming dan banyak sekali mulai dipakai atau diutilize oleh perusahaan-perusahaan besar maupun menengah, dan untuk perusahaan startup pun sudah memulai menggunakan Big Data untuk kemajuan perusahaannya. Pada tutorial kali ini saya akan membahas Big Data dengan bahasa yang simple. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dimengerti oleh rekan-rekan atau teman-teman yang memang di dunia IT atau yang bukan dari dunia IT atau non-IT background ya. Kita mulai saja pembahasan mengenai Big Data. Adapun objektif kita dalam pembahasan kali ini adalah pertama, what is Big Data? Jadi biar kita semua tahu apa itu Big Data. Mudah-mudahan penjelasan saya akan simple dan jelas ya, jadi bisa dimengerti apa itu Big Data. Kemudian sekilas kita bahas sedikit history of Big Data, jadi perkembangan Big Data itu, sejarah Big Data itu seperti apa, dan yang paling core atau intinya adalah kita membahas, dan memang keterkaitan langsung dengan Big Data adalah Apache Hadoop Architecture. Jadi Apache Hadoop Architecture ini adalah mengenai, kita membahas mengenai architecture dari Apache Hadoop, yaitu memang core banget di Big Data dan yang mula-mula memperkenalkan dan menunjukkan kepada dunia IT dan dunia bisnis bahwa Big Data sangat penting, dan memang bagaimana cara menyimpan, store, memproses, dan visualisasikan atau mencoba menganalisa dan atau di analitik, dengan bahasa sekarang dibilang analitik, untuk mendapatkan suatu hasil yang bermanfaat bagi perusahaannya atau mungkin enggak bagi institusinya ya. Misalnya mungkin kalau di universitas atau penelitian-penelitian itu dapat bermanfaat hasil yang didapat. Kemudian apa itu modul-modul yang ada di Apache Hadoop. Dan yang terakhir kita akan sedikit membahas apa Big Data software itu apa aja ya. Untuk slide pertama, what is Big Data? Apa itu Big Data ya? Big Data adalah collection of huge data. Jadi itu kumpulan atau data yang besar, kumpulan atau berisikan data yang sangat besar sekali. That contain variety of data format, jadi berisikan bermacam-macam format data, baik itu audio, video, grafik, teks, log, dan lain-lain. Dan juga grow rapidly in high velocity, jadi grow sangat cepat pertumbuhan datanya, dan kecepatan pertumbuhan pun sangat tinggi sekali ya. Itu mengenai apa itu Big Data. Jadi poinnya Big Data itu ada huge data, datanya besar, berisikan data-data yang beraneka ragam sekali, audio, video, teks, log, dan lain-lain sebagainya, grafik. Dan yang kedua, term Big Data itu adalah include dataset. Jadi saking besarnya data tersebut sehingga commonly used software tool, jadi software yang biasa digunakan mungkin misalnya seperti Oracle Database atau mungkin juga SQL Database, Postgres atau MySQL itu, dan software-software pendukung lainnya ya untuk memproses data, tidak bisa menghandle-nya gitu. Jadi memang harus dibuat sebuah gebrakan baru atau software baru yang nanti kita akan bahas adalah Hadoop untuk menyimpan, memproses, memanage Big Data tersebut gitu. Karena kan kompleks ya datanya, huge data, datanya besar,
variasinya datanya itu kompleks banget dan banyak, dan juga pertumbuhan sangat cepat sekali, otomatis besar sekali ya. Jadi prediksi di tahun 2020 ini itu sebesar 44 hexabyte. Hexabyte itu jadi kita kalau dari megabyte terus gigabyte ke terabyte, terabyte terus ke petabyte baru ke hexabyte. Jadi itu jumlahnya hexabyte itu jutaan terabyte ya. Jadi 44 juta terabyte data yang diproduce di 2020. Sangat besar sekali ya datanya. Terus big data itu sebenarnya berisikan data-data unstructured, adalah kayak seperti video, audio, grafik, dan juga berisikan semi-structure dan structured data ya. Structured data biasanya dipakai di RDBMS, Relational Database Management System. Tapi pembahasan big data umumnya memang kita hanya membahas mengenai unstructured data, bukan berarti hanya membahas ya. Jadi structured data itu adalah 20% dari keseluruhan data, dan sedangkan big data itu berisikan 80% dari keseluruhan data yang ada. Dan big data itu memang fokusnya untuk unstructured data ya, bukan structured data. Sedangkan kalau structured data memang kita tetap akan memakai contohnya database yang memang khusus untuk, atau software-software yang memang khusus untuk structured data saja ya gitu, seperti misalnya Oracle database, MySQL, Microsoft SQL, dan lain sebagainya. Adapun poin-poin dalam big data itu ada 3 ya, jadi faktor atau poin atau bagian yang membentuk sebuah big data itu adalah apa sih? 3 ya. Jadi big data itu dibentuk dari volume itu jadi jumlah datanya yang besar, yang sangat besar sekali, masif datanya. Terus variety itu adalah datanya bervariasi dari mulai audio, video, teks, grafik, dan data-data lainnya. Dan data IoT pun, Internet of Things itu termasuk data dari big data. Kemudian velocity itu adalah kecepatan. Jadi kecepatan pertumbuhan datanya itu rapidly banget, sangat cepat sekali. Jadi kita harus ingat, jadi kalau konsep big data itu 3, volume, variety, velocity. Volume adalah jumlah datanya yang besar, variety adalah data yang bervariasi dan banyak bentuknya, formatnya, dan yang ketiga adalah velocity, adalah kecepatan pertumbuhan datanya itu sangat cepat sekali. Big data juga dikenal sebagai 3 V's ya. 3 V's itu maksudnya volume, variety, dan velocity. Jadi volume itu adalah huge data yang besar sekali. Variety adalah ragam format datanya itu banyak sekali, audio, video, grafik, teks, dan lain sebagainya. Terus velocity adalah kecepatan pertumbuhan datanya itu sangat cepat sekali. Kalau kita ilustrasikan di sini, ini adalah sebelah kiri. Ini adalah data-data yang diproduksi yang menghasilkan big data. Jadi data-data tersebut dari mana aja sehingga membentuk big data ya. Jadi pertama adalah data-data di Google, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Twitter, log-log dari IoT, Internet of Things, Instagram, belum lagi data-data dari audio video kayak misalnya Netflix dan lain-lain sebagainya, data-data dari JPEG dan gambar-gambar lainnya, itu PDF, Excel, Word, semua itu data-data itu dikatakan adalah data-data yang membentuk big data. Dan data tersebut umumnya unstructured ya, atau semi-structured, bukan data-data structure. Di sebelah kanan kita ini adalah software-software yang nanti dipakai untuk menyimpan, mengolah, dan memanage data-data tersebut gitu. Di antaranya ada Elastic, ini adalah big data software. Elastic itu adalah semacam web search engine, digunakan untuk kita search engine tersebut untuk search text based dan format data lainnya, grafik dan atau
gambar lainnya atau dalam bentuk format lainnya di internet, dalam cloud atau dunia internet kita ya yang ada sekarang. Jadi yang kedua adalah Kafka. Kafka itu adalah semacam event driven engine. Jadi event driven engine itu jadi apa? Contohnya event itu adalah kalau kita chat di WhatsApp gitu ya, atau kita chat WhatsApp itu kita mengetik itu ada event, suatu event. Jadi kita ada seseorang itu session tersebut adalah sedang ngetik sesuatu event, terus dia mengampilkan gambar, itu eventnya ada gambar. Jadi event bukan di WhatsApp aja ya, mungkin di Facebook juga bakal ada dia mengupload foto, menuliskan di timeline dia, begitu juga di Instagram jadi suatu kejadian yang user tersebut atau session tersebut melakukan sesuatu, event driven. Jadi secara real time Kafka ini akan menangkap event apa yang sedang terjadi di dalam big data ini. Jadi dalam aplikasi yang banyak dipakai yang menghasilkan big data. Contohnya memang sosial media itu lebih banyak sekali, dan Google juga, data Google itu banyak sekali orang searching event driven seperti itu. Nah itu ya Kafka ya. Nah sedangkan core di big data itulah Hadoop. Hadoop itu adalah suatu software atau framework yang digunakan untuk menyimpan, store, memproses, dan memanage big data. Jadi pada awalnya Hadoop versi 1 itu hanya ada namanya MapReduce. MapReduce itu adalah suatu engine juga, framework. Jadi dia buat bagaimana cara mengambil datanya, menyimpan datanya, memproses datanya, dan kalau memang ingin di query lagi datanya tersebut, itu dia menggunakan teknik MapReduce. Nanti kita akan jelaskan MapReduce itu seperti apa cara kerjanya. Belakangan tool itu engine MapReduce gitu, karena dia kan masih batch proses ya, bukan real time, akhirnya diperbarui lagi oleh Apache Foundation kita dengan namanya Apache Spark gitu. Jadi dia Spark lebih real time dan diklaim 100 kali lebih cepat dari Hadoop ya. Setelah data tersebut di collect atau di store di Hadoop dengan metode Apache MapReduce atau Apache Spark, kemudian disimpan di database untuk big data, yaitu dengan contohnya Cassandra dan MongoDB. Cassandra itu adalah database NoSQL database, dia bentuknya kolom. Jadi kalau MongoDB adalah NoSQL database dokumen base, kalau ini column base gitu. Dan database ini sangat cepat sekali dan bisa menyimpan semua format, semua big data yang termasuk dalam big data. Adapun kalau untuk programmingnya yang dipakai untuk big data saat ini lebih banyak di Python dan R programming. Python adalah banyak algoritma dari Python yang digunakan untuk machine learning dan untuk analitik ya. Begitu juga kalau untuk R programming lebih ke statistik. Jadi dipakai oleh orang statistik untuk mengolah data dan menampilkan data dari statistiknya. Selanjutnya adalah history of big data. Big data itu historinya memang awalnya kita di tahun 1970 semua database masih dalam bentuk SQL atau Relational Database Management System. Ini sampai beberapa dekade sampai 80, 90 sampai 2000-an, baru 2003 IoT Internet of Things mulai terkenal gitu, maksudnya mulai diperbincangkan di dunia, terutama di dunia internet. Walaupun sebenarnya IoT itu udah lama dikembangkan, akan tetapi mulai dikenal dan booming dan mulai orang-orang membahas mengenai IoT itu di sekitar 2003-an. Setelah itu berlanjut dengan diumumkannya secara resmi oleh Apache Foundation dengan dikeluarkannya first release dari Hadoop tahun 2006. Hadoop, jadi Hadoop itu suatu framework atau software untuk mengolah, menyimpan dan memanage big data. Walaupun pada tahun 2016
2006 Hadoop belum mature, masih rilis awal, dan dengan perkembangan waktu perlu waktu sekitar 7 tahunan, akhirnya 2013 Hadoop mulai mature dan mulai banyak dipakai untuk keperluan big data, baik di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan startup ya, seperti misalnya Yahoo, Google, LinkedIn, dan Facebook, perusahaan lain itu semua memakai Hadoop untuk memproses big data. Ini penjelasannya, tahun 70 beginning SQL dan RDBMS, umumnya data masih structure format, structure data. Tahun 2003 IoT mulai berkembang, mature, dan banyak diperbincangkan di dunia maya, dunia internet. 2005, 2006 first release of Hadoop, walaupun belum terlalu mature ya, tapi sudah ada cikal bakal dari Hadoop. Baru 2013 Hadoop boleh dikatakan sudah mature dan sudah sebagai pilihan utama untuk mengimplementasikan big data. Sehingga dan tahun 2016 mulai dikenal istilah data engineer dan data science. Tapi untuk pembahasan data engineer, data science, analitik, kita tidak akan membahas dalam tutorial kali ini, dalam presentasi kali ini. Jadi ini akan kita bahas di next tutorial atau next presentation. Sekarang Apache Hadoop architecture itu seperti apa nih? Jadi Apache Hadoop itu arsitekturnya adalah di bawah sekali adalah HDFS, Hadoop Distribute File System, adalah ini kalau kita analogikan adalah yang sebagai kayak seperti operating systemnya gitu, operating system. Jadi dia akan menghandle semua data format, baik itu audio, video, baik itu data teks, log, data apapun IoT, itu semua akan dihandle sama HDFS, Hadoop Distribute File System. Kemudian di atasnya ada on top of HDFS ada YARN, Yet Another Resource Negotiator. Sebenarnya YARN itu muncul belakangan, sebelumnya di arsitektur Hadoop itu ada dua ya, jadi HDFS, Hadoop Distribute File System, dan MapReduce, dan Spark juga belum muncul waktu itu, jadi MapReduce dan HDFS. Jadi MapReduce itu, kalau HDFS adalah dia bertanggung jawab seperti di operating system, jadi lebih ke hardware ke dalam disk, jadi gimana menuliskan data itu ke dalam sebuah disk atau server, kemudian bagaimana kalau ada request untuk mengambil data tersebut dan bagaimana diprosesnya adalah dari HDFS, sedangkan MapReduce adalah proses koordinasi untuk pengambilan data atau penulisan data. Jadi pada saat ada request untuk penulisan data, maka MapReduce akan berkoordinasi atau di engine itu akan mengolah kepada server-server di cluster mana aja yang akan ditulis, dan akan setelah sudah mengetahui dia akan menulis ke server atau cluster mana saja, lalu dia berkoordinasi dengan HDFS atau Hadoop Distribute File System untuk menulis di node atau cluster tersebut. Kemudian belakangan muncul di versi pertama kan hanya MapReduce dan HDFS ya. Setelah itu di versi kedua muncul YARN, YARN itu Yet Another Resource Negotiator. Jadi untuk membantu MapReduce itu bekerja lebih optimal lagi gitu ya. Jadi pada ini dengan adanya YARN sehingga MapReduce kerjanya bisa lebih cepat lagi dan bisa lebih efisien lagi. Dan setelah versi selanjutnya belakangan, tahun-tahun belakangan muncul framework baru atau dikatakan engine baru, yaitu namanya Apache Spark. Apache Spark agak sedikit berbeda dengan MapReduce. Kalau MapReduce itu lebih ke batch processing, dalam dia akan menjalankan beberapa paralel ke server-server atau ke node yang ada di cluster-cluster. Sedangkan kalau Spark dia lebih ke real time, dan speed Spark itu selain real time dia juga lebih cepat 100 kali dari MapReduce. Kemudian di atasnya atau di paling di kadang-kadang bukan kadang-kadang biasanya dipanggil Hadoop Common atau Hadoop Core adalah
framework atau software atau utility atau library yang biasa dipakai untuk memproses big data secara keseluruhan. Nanti satu persatu akan dijelaskan di slide berikutnya apa itu Cassandra, Ambari, Hive, Pig, Scoop, dan Uzi. Sedangkan Zookeeper ini adalah yang menghandle atau menjaga semua proses ini berjalan dengan baik. Jadi dia semacam dia memonitor, melihat semua proses ini apakah berjalan dengan baik, apakah error atau tidak. Maka di sini adalah dihandle sama Zookeeper sebagai proses monitor ya. Berikutnya sedikit perbedaan atau pembahasan mengenai Apache Hadoop dan Apache Spark. Apache Hadoop itu adalah open source framework written in Java. Jadi dia framework ditulis dengan bahasa Java yang dipakai untuk menyimpan, memproses big data di dalam distributed environment. Distributed environment itu adalah berisikan ratusan ribuan cluster, dan cluster tersebut juga terdiri dari paling sedikit 3 atau 4 node. Jadi bayangkan jumlah distributed environment itu paling sedikit sekitar 300-400an nodes atau mungkin ribuan node jumlahnya, karena memang dia terdistribute di berbagai lokasi di seluruh dunia, baik itu kontinental atau di benua atau di berbagai negara atau berbagai kontinen atau daerah-daerah bagian kecil dari seperti provinsi atau kota-kota di setiap negara. Dan menggunakan simple programming construct seperti Java programming yang tidak, jadi kita pakai simple programming construct ya. Apache Hadoop, MapReduce dan HDFS adalah ini awalnya itu Google MapReduce dan Google File System. Jadi awalnya itu ini adalah cikal bakal Apache Hadoop adalah Google MapReduce dan Google File System. Kemudian proyek tersebut dibawa ke Apache Foundation, ke Apache Project, maka jadilah Apache Hadoop MapReduce dan Hadoop Distributed File System. Sedangkan Apache Spark adalah sama, dia open source juga, distribute, tapi dia cluster computing framework real time gitu. Sedangkan kalau Hadoop berupa batch processing, dan sedangkan kalau Apache Spark itu adalah adiknya atau lebih baru dari MapReduce, dia akan memproses secara real time, memori menggunakan memori in time, memori di memori, dan digunakan untuk analitik sama seperti MapReduce ya, tapi ini lebih scalable, maksudnya lebih cepat dan pemrosesannya karena real time processing. Apache Spark adalah in memory processing, diklaim 100 kali lebih cepat dari MapReduce karena semuanya dilakukan in memory. Adapun modul-modul dalam Apache Hadoop apa aja ya? Jadi pertama adalah Apache Spark sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ini adalah framework atau engine untuk scalable secure data. Jadi untuk mengcompute, memproses, dan untuk memproses data, big data di real time. Biasanya digunakan untuk machine learning, ETL itu singkatan dari extract, transform, load. Jadi biasa dipakai untuk data warehousing. Kalau machine learning adalah machine learning, kita akan menggali data lebih dalam lagi dari big data, nanti akan digunakan untuk analitik. Dan Spark ini ada real time processing yang terutama karena di in memory process. Yang kedua adalah tool atau framework atau bisa dikatakan modul di Apache, yaitu Apache Ambari. Apache Ambari adalah digunakan oleh administrator Hadoop untuk provision dan memanage dan juga memonitor Hadoop cluster gitu. Jadi ini memudahkan administrator Hadoop untuk provision, manage, dan memonitor Hadoop cluster.
Sedangkan yang ketiga adalah Cassandra. Cassandra itu adalah NoSQL database, adalah database distribute system yang benar-benar untuk menghandle extremely large amount atau huge data atau big data yang tersimpan di beberapa commodity server. Kalau commodity server itu adalah server yang tidak terlalu tinggi, high end, tidak terlalu powerful, dan tidak juga terlalu low end, rendah ya. Jadi server, kalau dipanggil server commodity server adalah server yang biasa-biasa saja, tetapi karena saking banyaknya server tersebut dari mulai ratusan sampai ribuan atau ratusan ribu server, sehingga data tersebut akan tersimpan banyak sekali dan memprosesan pun secara paralel akan sangat cepat sekali. Dan berikutnya adalah Apache HBase. Apache HBase itu adalah non-relational distribute database management, itu sama dengan Cassandra, tapi ini mungkin tidak se-powerful Cassandra, tapi dia lebih menengah. Memang default bawaannya dari Apache Hadoop itu ada modul Apache HBase. Kemudian modul-modul lainnya yang tadi dibilang Apache Common atau Core Apache adalah atau kita panggil mungkin modul-modul lainnya yang ada di sekitar Apache Hadoop, karena kan core-nya itu Apache Hadoop itu adalah MapReduce dan Apache Spark, kemudian HDFS atau Hadoop Distribute File System, kemudian ada Yarn, yet another tool, yet another resource negotiator adalah untuk tiga modul tersebut adalah yang paling core di Apache Hadoop. Dan berikutnya adalah Hive. Hive itu adalah digunakan untuk data warehouse tool ya, untuk analyzing atau querying, summarizing data. Dia adalah ada di top of framework Hadoop. Kemudian ada Apache Peak. Apache Peak adalah high level framework. Dia dipakai untuk koordinasi dengan Apache Spark dan Apache MapReduce untuk menganalisa data. Sedangkan yang berikut adalah Apache Scoop. Apache Scoop adalah modul di Apache Hadoop untuk framework untuk transferring data dari relational database. Jadi kalau kita ada data dari Oracle, dari SQL Server, dari MySQL, dari PostgreSQL, untuk masuk ke Hadoop database, misalnya pakai HBase atau Cassandra, itu kita pakai tool namanya Scoop. Dan selanjutnya ada Apache Uzi. Uzi dipakai untuk scheduling atau workflow management. Biasanya untuk task-task scheduler, untuk batch processing kita memakai Apache Uzi. Selanjutnya adalah Apache Hadoop Workflow, adalah cara kerja Apache itu seperti apa sih di dalamnya. Jadi kita lihat di sini ada master node, ada slave node. Slave node ini digambarkan di sini 2 node, tapi sebenarnya slave node ini bisa ratusan atau ribuan slave node ya. Nah, bagian atas dibagi 2, bagian atas adalah MapReduce layer atau Apache Spark layer. Yang kedua di bawah adalah HDFS layer atau Hadoop Distribute File System layer. Jadi kalau untuk simpelnya, kalau yang di layer bawah ini adalah layer di operating system, kata seperti itu, yang handle ke disk dan penulisan data. Sedangkan MapReduce ini adalah application layer. Jadi dia yang menghandle ada request, application layer, middleware layer di sini. Jadi dia apabila ada request, contohnya misalnya di sini di application layer atau MapReduce layer ada job tracker. Jadi apabila ada request untuk collect data atau menuliskan data di big data, maka job tracker itu akan koordinasi atau memerintahkan beberapa tracker melihat kondisi datanya seperti apa gitu. Jadi setelah dapat balikan dari tracker, kondisi data atau status data seperti apa, lalu dia bernegosiasi atau koordinasi dengan HDFS layer, yaitu dengan name node,
dengan beberapa data node yang ada di beberapa node itu, beberapa server itu, untuk melihat, untuk menuliskan data tersebut, atau kalau memang requestnya adalah mengambil data, query data adalah dia akan mengambil data dari data node. Jadi kerjanya simpelnya seperti itu, map reduce layer dan HDFS layer. Jadi HDFS layer itu anggaplah sebagai, seperti kalau analoginya sebagai operating system kita yang menghandle penulisan data di KDI, sedangkan kalau map reduce layer adalah application dan middleware yang menghandle request dari user ya, atau request dari server lain gitu. Simpelnya seperti itu workflow atau alur kerja dari Apache Hadoop. Kemudian yang berikutnya adalah big data software. Jadi software apa aja sih yang dipakai di big data? Dia ada Elastic. Elastic itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ini adalah untuk search engine. Dia based on Lucene library. Dia untuk distribute multi-tenant capable full text search engine. Jadi benar memang digunakan untuk full text search engine dan dengan menggunakan HTTP web interface. Dia menggunakan skema free seperti MongoDB, yaitu dengan JSON, JavaScript Object Notation, yaitu skema free dokumen dengan formatnya memakai JSON. Elasticsearch juga didevelop dengan menggunakan Java Programming. Kemudian ada Kafka. Kafka itu adalah Apache Kafka. Dia untuk diklaim sebagai high throughput, low latency. Low latency itu adalah nggak ada kendalanya sedikit gitu ya, nggak ada delay, katakan low latency. High throughput dengan kecepatan tinggi. Dia unified itu artinya bisa dengan software lainnya, dipadukan dengan software lainnya. Ini untuk menghandle real time data feed. Jadi contohnya misalnya kalau dipakai kalau kita sedang pakai WhatsApp gitu ya, pakai WhatsApp. Jadi user A sedang mengetik sesuatu, user B sedang upload video, maka oleh Kafka itu langsung di capture, langsung dia tahu bahwa si user A sedangkan user B sedang upload video. Nah, maka dia langsung tahu ini real time. Jadi pada saat memang diperlukan untuk server untuk memberikan misalnya note kepada user A dan user B, dia akan tahu persis gitu. Jadi setiap user yang akses, contohnya setiap user yang akses ke WhatsApp, maka server akan mengetahui dia sedang apa dan dan server itu bisa memberikan event apa lagi gitu. Jadi ini berguna sekali, terutama untuk di WhatsApp misalnya, atau bisa juga misalnya di Gojek. Dia untuk mengetahui si driver ada di lokasi mana di Gojek pada saat si driver itu dilihat lokasinya misalnya ada di Jakarta Pusat, dan Gojek itu juga si driver sedang ngetik sesuatu ke penumpangnya, maka dia bisa dari server Gojek pun, orang-orang yang bekerja di kantor Gojek, dia bisa langsung kalaupun ingin memberikan saran atau memberikan masukan, atau juga ingin komunikasi dengan driver tersebut, dia bisa dengan melalui server dengan Kafka dia bisa berkomunikasi ya. Mungkin itu secara gambaran, secara simpelnya seperti itu, tapi ini sebenarnya lebih ke buat event driven ya. Jadi untuk mengetahui, contohnya lagi misalnya pada saat progres di games, pada saat beberapa user sedang bermain game, maka semua user yang lagi main game itu semua aktivitasnya itu akan diketahui persis oleh server. Jadi pada saat memang server dia bisa merekomendasikan, pada saat user klik mouse atau exit, dia akan tahu. Dia bisa kalau memang kegiatan atau aktivitas oleh gamer tersebut kurang bagus atau kurang pas menurut server engine-nya, maka dari server bisa advice atau menasihati gamer tersebut. Itu beberapa contohnya dari Kafka ya, tapi memang ini dipakai luas sekali untuk event driven, real time event driven.
Kafka juga ini adalah stream ya, Java stream, memakai Java stream. Jadi memang benar-benar stream itu adalah real time proses, real time activity. Yang berikutnya adalah core banget di big data adalah Hadoop. Hadoop itu adalah benar-benar core framework di big data. Dia memang open source untuk yang digunakan memang untuk huge data, massive amount of data, untuk store, penyimpanan data yang besar, big data, untuk computation, untuk mengolahnya, dan juga dia untuk sebagai software untuk atau framework untuk distribute storage, yaitu penyimpanan ke distribute server ya. Dan yang intinya adalah di Hadoop itu adalah untuk store, menyimpan, memproses, dan menarik data dari data yang besar dari big data atau dari IoT data. Jadi data yang besar itu akan oleh Hadoop ini simple gitu, dia bisa dia akan disimpan, akan diproses, atau computation, dan akan di fetch atau di query datanya tersebut dengan menggunakan MapReduce programming model, atau yang sekarang ini mulai dikembangkan lagi yang lebih enhance lagi, lebih bagus lagi dengan Apache Spark. Ini berikutnya adalah Apache Spark. Apache Spark adalah adik dari MapReduce, Apache MapReduce, yaitu sebuah framework untuk di level, kalau dianalogikan itu sebagai level application dan middleware layer. Jadi dia itu memproses request dari user atau session, baru dilanjutkan ke SDFS, ada Hadoop Distributed File System. Selanjutnya big data software lainnya adalah MongoDB. MongoDB adalah general purpose, dia adalah NoSQL distribute database, dia dokumen base. Untuk penggunaannya atau penulisan datanya atau penyimpanan datanya menggunakan metode JSON, JavaScript Object Notation. Sedangkan yang Cassandra adalah distribute NoSQL database, dia agak berbeda dengan MongoDB. Cassandra itu menggunakan column store ya, jadi sebagai, kalau dokumen kan benar-benar satu dokumen di dalam si MongoDB ya, dengan kolom, dengan filternya apa saja. Sedangkan kalau Cassandra lebih ke column base gitu. Kalau structure database seperti Oracle, SQL, MySQL, Postgres itu dia menggunakan row base gitu. Jadi ini kebalikan dari structure data yang dipakai oleh Oracle, Microsoft SQL, dan MySQL, dan juga PostgreSQL. Dia juga high availability, no single point of failure. Jadi benar-benar memang server yang tangguh, yang database NoSQL yang tangguh, yang digunakan untuk big data ya. Berikutnya ada Python. Python programming adalah Python adalah interpreted object oriented high level programming language with dynamic semantic. Apa sih maksudnya interpreted? Interpreted artinya jadi Python itu enggak seperti C masih plus++. Jadi dia interpreted, jadi harus ada proses berikutnya. Jadi setelah kita menuliskan coding, lalu ada interpreter yang akan mengubahnya ke dalam mesin language, bahasa mesin gitu. Selain itu dia juga object oriented sebagaimana kita ketahui kita menggunakan kelas instantiate, kemudian high level programming juga, dan dynamic semantic. Dan yang utama di ini adalah di Python adalah dynamic semantic ya. Jadi pada saat kita declare variable, dan variable itu dynamic gitu ya. Python juga support modul dan package untuk modularity. Jadi kalau di big data, Python ini biasa dipakai untuk algoritma. Jadi dipakai untuk analitik, untuk machine learning. Jadi untuk membuat sebuah algoritma machine learning, maka dipakai bahasa pemrograman Python dan digunakan untuk analitik. Sedangkan R programming adalah programming yang lebih khususkan kepada statistical computing dan graphic support.
Jadi memang lebih khusus ini untuk orang statistik yang ingin mengolah datanya untuk statistik, bukan untuk anak analitik seperti machine learning yang dipakai oleh Python. Demikian pembahasan mengenai big data. Saya harap teman-teman dan rekan-rekan semua memahami, karena saya berusaha menyampaikan secara bahasa yang simple, walaupun memang untuk IT mungkin agak lebih mudah ya mengertinya, tapi untuk non IT memang agak lebih sulit. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang simple ini dan dianalogikan dengan kegiatan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari kita, seperti misalnya di sosial media, untuk apa sih misalnya big data itu seperti apa, dan di aktivitas lainnya bisa lebih memahami big data ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.